Bang, bahas kripto bang, anjay. Kok ngomongin kripto, kok tiba-tiba keinget ini bro? Sekolah itu scam. Diam lu, para monyet dan keyboard warrior. Lu gak bisa lu diem, tonton dan pikir gitu. Kenapa sih? Apa sih sebenarnya maksud gua tuh? Lu gak bisa lu kayak gitu. Kenapa seperti Gak itu? bisa, ya gak bisa. Lu udah kedoktrin. Video ini udah ngebuktiin kalau sekolah itu penting. Kenapa? Karena di antara semua insult, di antara semua kata-kata hinaan, dia cuma terpikir kata monyet. Yang dimana menurutku monyet sendiri pujian. Diem lu, kayak weak. That was weak as fuck anjing. Kenapa sih? Apa sih sebenarnya maksud gua tuh? Lu gak bisa lu kayak gitu. Kenapa Nah, apa maksudnya nih? Sekarang kita cari tahu apa maksudnya dia. itu? Karena lu udah Dia saking dia nggak bisa ngebuat poinnya, dia kenapa seperti itunya ditambah 2 kali. Terus habis itu dia ngomong karena lu udah didoktrin. Wah, dari sekolah, bahwa sekolah tuh butuh, bahwa sekolah tuh penting, bahwa sekolah tuh sangat-sangat dibutuhkan, wajib tidak membentuk argumen apapun, redundant. penting, bahwa sekolah tuh Sekolah tuh sangat dibutuhkan, wajib banget gitu. Bahwa sekolah tuh untuk lu bisa dapat ijazah. kalau kau pintar, kau tidak akan mengulang poin yang sama berkali-kali. Kayak ini video cuma 1 menit, tapi kau mengulang-ulang poin yang sama berkali-kali. Itu artinya apa? Kemampuanmu dalam menulis dan membuat satu poin itu sangat rendah. Itu kenapa kau mesti sekolah? Karena ini diajarkan di sekolah. Gimana caranya membuat poin, berpikir pakai logika dan nalar gitu, biar nggak. Iya, itu ada di pelajaran bahasa Indonesia. Nggak, maksudku kalau misalnya kau udah, wah, gua tahu nih sekolah udah nggak butuh gitu, kayak minimal kau butuh ijazahnya gitu lah ya. Supaya apa? Supaya kau bisa upgrade mic, supaya setiap kali kau ngomong nggak ada suara puff puff ketiup mic gitu. Dan ijazahnya nanti lu asong-asongkan ke Indomaret, ke Alfamart buat jadi budak. Kan lu ngomong gitu karena lu gak naik kelas. Ya itu kok pasti kau nggak ngerti kan? Karena kau nggak naik kelas kan. Terus kau ngerasa Aku yakin pasti gua nggak memantaskan diri gua di sekolah. ngomongmu aja nggak pakai ekspresi, mendingan Timothy kemana-mana. Karena otak lu dangkal. Hey, gua lebih pintar dari lu. Gua Wanna bet bitch? Mau taruhan berapa kita? Mau taruhan berapa kalau aku lebih pintar daripada kau? Coba kita bertaruh. Oke, aku mau tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia unggulkan sampai kata-katanya dia itu merasa dirinya pintar. Aku pengen tahu aja, pengen tahu banget gua. gak naik kelas. Emang karena gua gak sudi buang-buang waktu gua. Kalau kau gak sudi buang-buang waktumu dari awal, harusnya kau udah gak sekolah dari awal. Kenapa kau masih berangkat ke sekolah? Itu kan logiknya. Gua gak sudi buang-buang waktu gua buat hal yang gak berguna. Lu coba lu, gua tanya. Ini nih, ini bukti dia pintar. Ini bukti dia pintar. Dia mau mempertanyakan apa? Jelasin apa itu uang, apa. Uang adalah alat yang dipakai untuk transaksi dan tukar menukar. Dan itu udah ada dari zaman Romawi kuno. Ya, pokoknya kayak gitu. Udah lama. Uang itu sistem alat tukar, alat transaksi. Karena kalau pakai barter ribet. Masa iya aku mau nuker sapi sama roti, kan tolol. Terus aku mau dengar penjelasannya tentang uang, ada nggak? Itu kripto. Apa itu kripto? Well, jujur aku nggak tahu sampai sekarang apa itu kripto. Cuma kripto itu enkripsi yang tidak centralized alias decentralized. Aku yakinnya dia bakal berpikir kripto itu mata uang biasa sih. Kita lanjut lagi. Apa itu hedge fund? Lu cuman bisa diem, bos. Enggak, aku nggak diem. Apa itu hedge fund? Hedge fund itu kayak ada orang nih punya company nih, ya kan? Terus kau naruh duitmu ke sana supaya bisa diatur. Kurang lebih gitu kan hedge fund kan? Lu cuman bisa diem, bos. Gua diem, barusan gua diem. Gak bisa lu berpikir tentang hal-hal seperti itu. Kalaupun aku bisa berpikir tentang hal seperti itu, terus keuntungannya apa? Kita lihat di sini TikToknya calon Konglo. Ini strategi gua untuk. Oke, jadi kali ini gua akan memberitahukan lu pada apa sih sebenarnya strategi gua untuk mencapai cita-cita gua, yaitu menjadi miliarder. Untuk mencapai 1M pertama, semua orang tahu itu adalah hal yang paling susah, yang paling anjing, pokoknya yang paling bangsat, yang paling susah itu 1M pertama gitu. Gua tahu akan hal itu dan gua merasa siap untuk menghadapinya. Gue tahu mendapatkan 1 miliar pertama tuh susah. Betul, aku setuju sama itu. 1 miliar pertama susah. Terus strateginya apa? Gue itu di lingkungan gue terkenal karena gue adalah seorang pemain gitar ya. Gue adalah seorang season player. Gue jadi gitaris di sebuah band. Walaupun gue Bro, yapping nonsense.
Oke, bagi lu yang belum tahu, nama gua Nopenzi dan gua adalah siswa yang nggak naik kelas. Buat lu yang belum tahu, gua tuh sekolah itu scam, sistem sekolah begini, sistem sekolah. Kau tau nggak faktanya apa? Faktanya adalah kau bukan orang pertama yang ngomong sekolah itu scam, kau bukan orang pertama yang bilang pendidikan sekolahan itu tidak berguna, bukan orang pertama. Jadi kayak bahkan di sini pun kau tidak menjadi orang yang original gitu. Terus di sini captionnya, gua nggak peduli apapun yang akan terjadi, gua akan tetap jadi gua jadi gua. Keren. Itu sistem pendidikan di Indonesia ini. Maksudnya dengan menjadi gua yang mengcopy orang lain kan? Bla 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 bla. Dan konten gua dan orang yang jualan gak naik kelas pun, Deddy Corbuzier pun tak naik kelas gitu. Dan dia pun tidak menjual kripto ya. meledak. Konten gua meledak dan gua sangat dihujat. Gua dihujat di mana? Ya karena kau dongo. Mana? Bahkan teman gua sendiri yang gua pikir mereka itu teman kemarin. Iya. Mereka ikut hujat gua dan gua gak masalah. Terus oke. Gua semakin dihujat, gua semakin berterima kasih karena gua tahu apa gimana sikap mereka aslinya. Kalau mungkin gua juga punya teman gitu, punya teman yang memang benar-benar teman. Bu fucking buhu, yo sedih gak punya temen. Makanya jangan dongo, jangan songong. Dan itu jumlahnya sedikit, gua gak peduli jumlah. Backsoundnya loyalty aja. Itu teman-teman yang berkualitas. Gua dihujat, iya callback lagi nih, dihujat. Banyak masuk media-media besar di Indonesia dan. Iya betul, termasuk gua bukan media besar tapi gua termasuk orang yang ngata-ngatain lu. I'm still okay. Oke. Karena gua membuat hujatan komentar-komentar kalian menjadi sebagai motivasi bagi gua. Dan temannya Rando, fix temannya Rando anjing. Rando ngerekam vlog pakai motivasi. Dia comment head jadi motivasi. Damn. Kalau lu masih berpikir sekolah itu adalah fondasi buat lu jadi sukses, mungkin gua akan jadi orang pertama yang sukses tanpa sekolah. Lu tuh no, ada banyak orang yang sukses tanpa sekolah. Bob Sadino already did that shit, bro. Mungkin kau adalah orang yang sukses, orang pertama yang sukses untuk mempermalukan diri sendiri. Kau mungkin adalah orang pertama yang melakukan itu. Bob Sadino pun ngerasa kalau sekolah itu penting ya. Kau mendengar itu dari orang kaya yang pakai celana pendek gitu loh, yang eksentrik. Bahkan orang-orang kayak Mark Zuckerberg, yang lain-lain juga yang kaya dan drop out, dia juga bilang tetap penting. Sekolah itu ngajarkan gimana caranya kau berpikir, caranya basic logic gitu. Dan itu diajarkan di sekolah. Gimana caranya bersosialisasi sampai kau punya teman yang loyal gitu loh. Makanya kau sekolah gitu buat latihan bersosialisasi biar kau dapat teman beneran yang ternyata temen. Makanya punya temen aja 10 tahun 20 tahun kita adu. Oke, bagi lu ya udah kita adu. Lama banget ya jangkanya ya. Kita lihat nih dia yeping apa nih. Itu semuanya ilusi kita lihat. Sekarang tuh cuman sekedar ilusi gitu. Kayak contoh lu, gua gak maksud merendahkan pekerja apapunnya, tapi contoh kalau lu kerja, lu punya bos yang sebenarnya gak suka sama lu dan dia buat lu tuh seperti candaan gitu. Lu benci kerja di tempat itu, bosnya gak suka sama lu dan dia membuat lu seperti bahan candaan, tapi lu mau nggak mau harus kerja di situ. Karena apa? Karena lu punya cicil. Ini skrip bisa diperpendek nih. Lu tahu nggak sih kalau bos lu itu benci lu dan lu benci bos lu, dan lu tuh dibercandain di tempat kerja. Tapi lu punya cicilan, lu punya hutang, bla bla bla. Itu bisa dipersingkat ya. Ya dia punya cicil rumah, harus biayain ini, biayain itu. Kan aku bahkan udah bisa tebak arahnya mau kemana. Apakah lu yakin itu bukan perbudakan? Mungkin dulu. Bukan, karena kok dibayar. Budak tuh nggak dibayar, anjing. Lu emang dicambuk. Tapi apakah lu yakin? Zaman sekarang nggak dicambuk secara mental, secara. Ya setidaknya budak-budak korporat itu bisa tidur di apartemen yang enak dan ber-AC, nggak pakai kipas angin. Let's say aku benci banget sama bosku. Ya setidaknya dengan uang yang ku ambil dari bosku dan pekerjaanku yang sederhana, ya aku bisa membiayai VTuber ya. Dikit-dikit loyalty bangsat muak gue lama-lama. Iya, bro merasa dirinya Sigma anjir. Nah tapi pesannya dari video ini adalah nabunglah pakai kripto. Kalau emang kau ngerasa punya duit banyak dan sangat yakin dengan kripto aja. Kau punya gaji, minta gajinya jangan rupiah, kripto. Kayak ngapain megang uang fiat, kripto. Uang fiat mah bisa didapetin dari utang. Kalau mau bayar utangnya, ngutang lagi supaya buat bisa bayar utang itu. Terus habis itu ngutang lagi supaya biaya kehidupan. Terus leverage-nya apa? Kripto. Tahu nggak leverage itu apa? Anjay. Ya udahlah ya, malas, najis.